Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti dengan NIM 24531085. Di sini saya akan mengerjakan tugas manajemen pendidikan yang mana judulnya Konsep dan Implementasi Manajemen Peserta Didik dan Manajemen Tenaga Didik dan Kependidikan (MTPK) di sekolah. Yang pertama itu adalah pengertian manajemen peserta didik, yang mana manajemen peserta didik adalah seluruh proses pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan siswa ataupun mahasiswa, mulai dari penerimaan, pengelompokan, pembinaan, hingga pencatatan perkembangan mereka untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya terkait dengan ruang lingkup manajemen peserta didik, yang mana yang pertama itu adalah perencanaan, merencanakan kegiatan kesiswaan seperti ekstrakurikuler, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, penerimaan, mengatur proses penerimaan siswa baru termasuk seleksi dan pendaftaran. Yang ketiga itu orientasi, memberikan orientasi kepada siswa baru agar mereka memahami aturan sekolah dan lingkungan belajar. Yang keempat, mengatur kehadiran, memisahkan siswa hadir di sekolah dan menunjukkan kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, pengaturan kedisiplinan, menjaga kedisiplinan sekolah agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan tertib dan lancar. Yang keenam, pengembangan potensi, yang mana menyelenggarakan kegiatan yang menumbuhkan bakat dan minat siswa seperti lomba, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, yang mana bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan potensi peserta didik, dan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan. Adapun beberapa fungsinya yaitu perencanaan, yang mana fungsi manajemen peserta didik meliputi perencanaan seperti perencanaan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan pelayanan pendukung. Yang kedua, pengorganisasian, yang mana berfungsi sebagai meliputi perorganisasian seperti mengorganisasikan struktur organisasi sekolah, pengorganisasi kegiatan pembelajaran, dan pengorganisasian layanan mendukung. Yang ketiga itu pengawasan, fungsi manajemen peserta didik yang pengawasan seperti mengawas terhadap kegiatan pembelajaran, pengawasan terhadap perilaku peserta didik, dan pengawasan terhadap layanan pendukung. Yang keempat, evaluasi, fungsi manajemen peserta didik. Evaluasi ini seperti evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran, evaluasi terhadap perilaku peserta didik, dan evaluasi terhadap layanan pendukung. Selanjutnya, prinsip manajemen peserta didik, yang mana prinsip manajemen peserta didik adalah panduan yang memandu pengelolaan siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Prinsip-prinsip ini mencakup beberapa aspek yang penting dalam perlakuan siswa sebagai subjek, pengakuan perbedaan individu, keterlibatan dalam perencanaan, dan pencapaian tujuan pendidik yang lebih luas. Dan selanjutnya, prosedur manajemen peserta didik. Ada beberapa aspek. Yang pertama itu adalah perencanaan peserta didik, menentukan kebutuhan siswa berdasarkan kapasitas ruang kelas, guru, dan fasilitas. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru, yang mana menetapkan syarat, jadwal, prosedur pendaftaran, tes seleksi apabila perlu, dan penerimaan resmi. Yang ketiga, pencatatan dan pengelolaan data siswa, mencatat biodata lengkap siswa, hasil akademik, perkembangan kepribadian, dan riwayat kesehatan. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan peserta didik, yang mana memberikan program bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan bakat, dan pendidikan karakter. Yang kelima, evaluasi mentoring, yang mana menilai keberhasilan siswa secara berakala melalui laporan perkembangan akademik dan non-akademik. Yang keenam, pengelolaan mutasi dan kelulusan, mengatur proses siswa pindah atau masuk dan keluar dan mengelola administrasi kelulusan. Selanjutnya yaitu model manajemen peserta didik di sekolah. Berbagai model manajemen peserta didik dapat diterapkan di sekolah tergantung pada karakteristik sekolah, kebutuhan siswa, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Contoh model seperti model sentral. Kepala sekolah memiliki peran utama dalam manajemen peserta didik. Yang kedua, model
Desentral, manajemen peserta didik melakukan secara terpadu dengan melibatkan guru, staf, dan siswa. Yang ketiga itu model berbasis kompetensi, manajemen peserta didik berfokus pada pembagian kompetensi siswa. Adapun materi yang kedua yang mana itu adalah pengertian manajemen tenaga pendidik dan pendidikan MTPK di sekolah. Manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Yang pertama perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, perencanaan mengembangkan kompetensi, perencanaan evaluasi kinerja. Yang kedua, pengorganisasian tenaga pendidik dan kependidikan. Pengorganisasian struktur organisasi mengorganisasikan tugas dan tanggung jawab dan pengorganisasian pengembangan kompetensi. Yang ketiga, pengarahan tentang pendidikan dan kependidikan. Pengarahan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, pengawasan tentang pendidikan dan kependidikan. Pengawasan terhadap kinerja tenaga pendidik dan kependidikan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif dan efisien. Selanjutnya, prinsip dan prosedur manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Yang pertama itu adalah prinsip profesionalisme. Tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Yang kedua, akuntabilitas. Tenaga pendidik harus bertanggung jawab atas kinerja mereka. Yang ketiga, transparansi. Proses MTPK harus transparan dan adil. Selanjutnya itu adalah prosedur, yang mana prosedur ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama itu adalah perencanaan kebutuhan tenaga pendidik, tentang perencanaan pengembang kompetensi dan perencanaan evaluasi kerja. Yang kedua, implementasi rencana termasuk pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, evaluasi terhadap kinerja tenaga pendidik dan kependidikan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Yang terakhir adalah model penerapan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Model penerapan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan tujuan sekolah. Beberapa model yang harus digunakan, misalnya yang pertama, model berbasis kompetensi, yang mana model ini berfokus pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, model berbasis kinerja, yang mana ini berfokuskan pada evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, model berbasis pengembangan berkelanjutan. Model ini berfokus pada pengembangan berkelanjutan tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan penerapan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif di sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidik dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Sekian itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.